kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bapak harap kabarmu pada hari ini pastinya tetap sehat dan semangat dalam belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah agar kamu lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita bahas mengenai cara merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat, kita kenal dulu apa itu bilangan rasional. Berikut penjelasannya. Yang dimaksud dengan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan menjadi A per B, di mana A dan B adalah anggota bilangan bulat dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Jadi semua bilangan yang bisa dinyatakan ke dalam A per B dikatakan bilangan rasional. Sebagai contoh, 5 adalah bilangan rasional karena dapat dinyatakan menjadi A per B, di mana A-nya di situ adalah 5 dan B-nya di situ adalah 1. Yang kemudian 1 per 3 juga adalah bilangan rasional atau dalam pecahan desimal adalah 0,33. Itu namanya pecahan desimal berulang. Dan yang ketiga, 1 per 11 juga adalah bilangan rasional dan 1 per 2 adalah bilangan rasional karena semua bilangan tersebut dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B, di mana ingat tadi syaratnya A dan B-nya haruslah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada juga yang dinamakan bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan menjadi A per B. Misalnya akar 3, negatif akar 2, atau nilai pi. Di mana di situ dalam pecahan desimalnya bisa kita lihat akar 3 adalah 1,732050 dan angkanya di situ tidak berulang. Berbeda dengan tadi pecahan desimal pada bilangan rasional. Pecahan angkanya berulang bisa dinyatakan ke dalam A per B. Sementara bilangan irasional di sini angka desimalnya tidak berulang dan tidak bisa kita nyatakan ke dalam A per B. Jadi bilangan yang tidak dapat dinyatakan ke dalam A per B di mana A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat, itu dinamakan bilangan irasional. Sekarang sudah mengerti apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan bentuk akar? Perhatikan penjelasan Bapak berikut. Yang dimaksud dengan bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional. Maksudnya, bilangan di dalam akar itu adalah bilangan rasional, tetapi hasil akarnya bukan bilangan rasional. Perhatikan beberapa contoh berikut. Perhatikan semua bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 2, 1 per 6, dan 3 adalah bilangan rasional. Sementara hasil akar-akar bilangan rasional tersebut, baik 1,4142 dan seterusnya, 0,408 dan seterusnya, 1,73205 dan seterusnya, itu semua adalah bukan bilangan rasional. Dalam hal ini hasil akar-akarnya adalah bilangan irasional. Jadi akar 2, akar 1 per 6, dan akar 3 dikatakan bentuk akar. Mengapa? Karena bentuk akar itu adalah akar-akar bilangan rasional yang hasil akarnya bukan bilangan rasional. Nah, kalau begitu yang bukan bentuk akar itu seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Perhatikan semua bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 4, 9, dan 1 per 4, di mana semua bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Perhatikan juga hasil akar-akarnya, yaitu 2, 3, dan 1 per 2 juga bilangan rasional. Jadi akar 4, akar 9, dan akar 1 per 4 dinamakan bukan bentuk akar. Mengapa? Karena bukan bentuk akar itu adalah akar-akar bilangan rasional yang hasil akarnya juga bilangan rasional. Setelah dari kami mengetahui apa itu bilangan rasional dan juga bentuk akar, selanjutnya adalah bagaimana cara kita merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan merasionalkan penyebut bentuk akar? Maksudnya adalah mengubah penyebut bentuk akar tadi menjadi bilangan rasional. Untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan Bapak berikut. Pertama kita lakukan dalam merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat adalah dengan cara melihat penyebutnya.
Apakah penyebutnya berbentuk akar B atau penyebutnya berbentuk akar B tambah akar C atau akar B kurang akar C. Nah, setelah kita mengetahui apakah penyebutnya berbentuk akar B atau penyebutnya berbentuk akar B tambah akar C ataupun akar B kurang akar C, langkah selanjutnya adalah untuk pecahan yang berbentuk A per akar B atau penyebutnya adalah akar B, cara kita merasionalkan pecahan tersebut adalah dengan cara mengalihkannya dengan penyebut pecahan itu sendiri. Atau bisa kamu lihat A per akar B itu sama-sama dikali dengan akar B per akar B. A dikali akar B hasilnya adalah A akar B, sementara akar B dikali akar B hasilnya adalah B. Terlihat bahwa penyebutnya yang tadi berbentuk akar B sudah tidak lagi berbentuk akar. Untuk pecahan yang penyebutnya berbentuk akar B tambah akar C, cara kita merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkannya dengan sekawannya. Sekawan dari akar B tambah akar C adalah akar B dikurang akar C. Jadi, cara kita merasionalkan pecahan A per akar B tambah akar C adalah dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar B dikurang akar C. Mengapa? Karena sekawan dari akar B tambah akar C adalah akar B dikurang akar C. Jadi A per akar B tambah akar C kita kalikan dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Atau bisa dituliskan A dikali dalam kurung akar B dikurang akar C. Kemudian untuk penyebutnya akar B dikali akar B adalah B. Kemudian akar C dikali akar C adalah hasilnya C. Atau bisa dituliskan A per B dikurang C kita kali dalam kurung akar B dikurang akar C. Terlihat bahwasanya tadi penyebut yang berbentuk akar B tambah akar C sudah tidak lagi berbentuk akar. Untuk pecahan yang penyebutnya berbentuk akar B dikurang akar C, cara kita merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkannya dengan sekawannya. Sekawan dari akar B dikurang akar C adalah akar B tambah akar C. Jadi, cara kita merasionalkan pecahan yang berbentuk A per akar B dikurang akar C adalah dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan sekawannya. Dalam hal ini, A per akar B dikurang akar C, pembilang dan penyebutnya kita kali dengan akar B ditambah akar C. Atau bisa kita tuliskan A dikali dalam kurung akar B tambah akar C per B dikurang C. Itu diperoleh dari akar B dikali akar B adalah B, akar C dikali akar C adalah C. Atau bisa dituliskan A per B dikurang C dikali akar B tambah akar C. Penyebut yang tadi berbentuk akar sudah menjadi bilangan rasional. Perhatikan contoh berikut. Di sini Bapak memberikan beberapa contoh soal dalam merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat dari pecahan-pecahan berikut ini. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh soal tersebut kamu lebih memahami cara merasionalkan penyebutnya. Perhatikan contoh yang Bapak berikan. Rasionalkanlah penyebut bentuk akar kuadrat dari pecahan berikut ini. Bagian A, 5 per akar 3. Bagian B, 5 akar 10 per akar 7. Bagian C, 9 per 2 akar 3. Bagian D, 6 per akar 3 tambah akar 15. Dan bagian E, 7 per 2 akar 3 dikurang akar 2.
Kita bahas contoh bagian A. Pada bagian A, kita diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat dari 5 per akar 3. Maka caranya adalah pecahan 5 per akar 3, baik pembilang dan penyebutnya, sama-sama kita kali dengan akar 3 per akar 3. Ingat tadi bentuk A per akar B, di mana merasionalkannya kita mengalikannya dengan akar B per akar B. Nah, di situ 5 dikali dengan akar 3 adalah 5 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Maka bentuk rasional dari 5 per akar 3 adalah 5 per 3 akar 3. Coba kamu lihat yang tadi penyebutnya akar 3 sekarang sudah menjadi bilangan rasional, yaitu di situ 3. Pada bagian B, kita diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat dari pecahan 5 akar 10 per akar 7. Caranya adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut, baik pembilang dan penyebutnya dengan akar 7. Ingat bentuk A per akar B. Maka bisa kita tuliskan 5 akar 10 per akar 7 kita kali dengan akar 7 per akar 7. Atau bisa dituliskan 5 dikali dalam kurung 10 dikali 7 per 7. 7 di situ diperoleh dari akar 7 dikali akar 7. Atau bisa dituliskan 5 dikali akar 70 per 7. Atau juga bisa dituliskan menjadi 5 per 7 dikali akar 70. Coba perhatikan penyebut tadi yang mula-mula bentuk akar, yaitu akar 7, sekarang sudah menjadi bilangan rasional, yaitu 7. Bagian C, kita diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat dari 9 per 2 akar 3. Caranya masih sama seperti contoh soal A dan B. Kita ingat bentuk A per akar B. Maka untuk merasionalkannya, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar B. Sehingga 9 per 2 akar 3 di situ sama-sama kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 9 dikali akar 3 adalah 9 akar 3. Kemudian 2 akar 3 dikali akar 3 adalah 2 kali 3. Nah, di situ 9 dan 3 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Sehingga hasil pada pembilang adalah 3 akar 3 per 2. Atau bisa dituliskan 3 per 2 akar 3. Nah, penyebut yang tadinya berbentuk akar sudah tidak berbentuk akar lagi. Pada contoh bagian D, kita diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar dari 6 per akar 3 ditambah akar 15. Maka untuk merasionalkan pecahan tersebut, kita mengingat bentuk yang penyebutnya berbentuk akar B ditambah akar C, di mana dalam merasionalkannya kita harus mengalihkannya dengan sekawannya. Dengan demikian, 6 per akar 3 ditambah akar 15, kita harus mengalihkannya dengan sekawan dari akar 3 ditambah akar 15, yaitu akar 3 dikurang akar 15. Atau bisa kita tuliskan menjadi 6, kita kalikan semua dengan akar 3 dikurang akar 15, dan penyebutnya juga kita kalikan. Sehingga pada pembilang bisa kita tuliskan 6 dikali dalam kurung akar 3 dikurang akar 15 per 3 dikurang 15. Itu didapat dari akar 3 dikali akar 3 dan akar 15 dikali akar 15. Atau bisa dituliskan kembali 6 dikali dalam kurung akar 3 dikurang akar 15 per 3 dikurang 15 adalah negatif 12. Maksudnya 6 dan negatif 12 bisa sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Sehingga pada penyebutnya tinggal negatif 2. Sehingga dapat kita tuliskan kembali pada pembilang tinggal akar 3 dikurang akar 15 per negatif 2. Atau bisa dituliskan kembali menjadi negatif setengah atau negatif 1 per 2 dikali akar 3 dikurang akar 15. Pada contoh soal bagian E, kita diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar dari 7 per 2 akar 3 dikurang akar 2. Maka untuk merasionalkan
pecahan tersebut, kita mengingat pecahan yang penyebutnya berbentuk akar B dikurang akar C, di mana dalam merasionalkannya kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Sehingga 7/2 akar 3 dikurang akar 2 harus kita kalikan dengan 2 akar 3 ditambah akar 2 per 2 akar 3 ditambah akar 2. Mengapa? Karena sekawan dari 2 akar 3 dikurang akar 2 adalah 2 akar 3 tambah akar 2. Kemudian semua pembilangnya kita kalikan. 7 kita kalikan dengan 2 akar 3 ditambah akar 2. Demikian pula dengan semua penyebutnya. Kita kalikan 2 akar 3 dikurang akar 2 kita kalikan dengan 2 akar 3 tambah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 itu 4. Kemudian akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka kita tuliskan 4 kali 3 dikurang akar 2 kali akar 2 adalah 2. Atau bisa dituliskan 7 dikali 2 akar 3 ditambah akar 2 per 4 dikali 3 adalah 12 dikurang 2. Atau bisa dituliskan menjadi 7/10 dikali 2 akar 3 ditambah akar 2. Terlihat bahwa penyebut yang tadinya berbentuk akar sudah tidak berbentuk akar. Nah, Bapak harap setelah penjelasan tadi kamu lebih mudah mengerti dan memahami cara merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat. Caranya hanya kita dengan melihat penyebut pada pecahan tersebut. Apakah penyebutnya berbentuk akar B atau penyebutnya berbentuk akar B tambah akar C atau akar B dikurang akar C. Setelah itu kita cukup mengalihkannya dengan sekawannya. Nah, agar kamu lebih memahami materi cara merasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Kerjakanlah latihan berikut dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 1. Rasionalkan penyebut bentuk akar kuadrat pada pecahan berikut. A. 3 per akar 5. B. 2 akar 2 per 6 akar 6. C. 2 akar 3 per akar 3 tambah akar 5. D. 6 per 2 akar 3 tambah akar 4. Soal nomor 2. Hasil dari 2 akar 27 ditambah 6 akar 3 per 2 akar 48 dikurang akar 12 adalah titik-titik. A 1/2, B 2/3, C 3/2, D 2. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Bentuk yang senilai dengan 9 per akar 7 dikurang 2 adalah titik-titik. A 3 akar 7 tambah 6, B 3 akar 7 dikurang 6, C 6 ditambah 7 akar 3, D 6 dikurang 3 akar 7. Selamat mengerjakan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Bagi kamu yang sudah selesai mengerjakan latihan dan ingin mencoba soal berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS, dapat mengerjakan soal berikut. Berikut soalnya. Hasil dari 1 per akar 1 ditambah akar 2 ditambah 1 per akar 2 ditambah akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah akar 4 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per akar dari 9.999 ditambah akar 10.000
adalah sama dengan titik-titik.